Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menegaskan bahwa cuaca panas yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia bukan disebabkan oleh adanya gelombang panas. Melalui siaran persnya, BMKG menjelaskan bahwa posisi semu matahari di atas Pulau Jawa akan terjadi 2 kali, yakni pada November dan April, sehingga puncak suhu maksimum diperkirakan akan terjadi pada bulan-bulan tersebut di Pulau Jawa hingga NTT. Selain itu, cuaca cerah juga mengakibatkan penyinaran langsung sinar matahari ke permukaan bumi lebih optimal, sehingga terjadi pemanasan suhu permukaan. Cuaca cerah di Jakarta dalam 2 hari terakhir juga berkaitan dengan adanya siklon tropis Femco di Laut Cina Selatan. Namun BMKG memastikan bahwa suhu panas saat ini tidak bisa dikatakan sebagai gelombang panas dan masih dalam rentang variabilitasnya di bulan November. Masih cukup tinggi, suhu maksimum mencapai 39, begitupun di daerah Hasanuddin di Kalimantan bagian selatan, suhunya terutama suhu maksimum harian. Kita perkirakan sini kelihatan suhu maksimum cukup tinggi, sekitar 37. Dan pemirsa, untuk mengkonfirmasi lebih lanjut telah terhubung dengan Agi Wandala, Kepala Subbidang Iklim dan Cuaca BMKG. Selamat siang, Pak Agi. Selamat siang, Mbak Vera. Ya, Pak Agi, ini kan belakangan banyak sekali pesan berantai beredar di sosial media terkait dengan gelombang panas melanda Indonesia. Sebenarnya apa bedanya cuaca panas dan gelombang panas, sekaligus untuk mengkonfirmasi kebenaran informasi ini? Baik, pertama saya akan gunakan terminologi gelombang panas dulu yang tadi sudah disampaikan bahwa itu tidak tepat ya atau kurang benar bahwa gelombang panas memang tidak terjadi di kawasan Indonesia saat ini. Tetapi yang kedua adalah kita mengkonfirmasi bahwa saat ini memang dengan kondisi pergerakan ataupun gerak semu matahari yang mengakibatkan suhu rata-rata di wilayah Jawa khususnya ini relatif tinggi, maka dalam seminggu ini ya ataupun sepekan terakhir kita akan merasakan tingkat suhu yang bisa kita rasakan ini relatif cukup tinggi. Karena kita mencatat di beberapa lokasi bahkan seperti di Sumbawa kemudian Bima ini juga tercatat sampai 36 hingga 37 derajat Celcius. Nah, kondisi ini katakanlah diperparah selain suhu yang tinggi dan juga radiasi yang tinggi dari matahari ini, karena kondisi di kawasan Jawa misalnya ini juga diliputi dengan kelembapan udara yang masih relatif cukup tinggi. Itulah kenapa kita akan merasakan udara yang lebih panas ataupun gerah ya kita rasakan di kulit kita, sehingga yang perlu diwaspadi adalah ketika kita beraktivitas di luar ruangan ini akan lebih mudah untuk mengalami dehidrasi. Ya, lalu apakah dapat dipastikan bahwa cuaca panas yang terjadi di sejumlah daerah saat ini aman atau tidak berbahaya bagi masyarakat? Ya, kami mengkonfirmasi bahwa kondisi ini tidak membahayakan untuk masyarakat ya secara langsung, karena secara alamiah ketika memasuki periode daripada pertengahan November kita mengalami suhu yang memang relatif cukup tinggi. Nah, kondisi ini sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan, tetapi perlu juga untuk diantisipasi karena mengingat banyaknya masyarakat yang melakukan aktivitas di luar ruangan ya biasanya dengan olahraga seperti akhir pekan. Ini agar lebih diantisipasi dengan asupan air yang lebih ataupun yang cukup ya, dan juga tidak perlu mengkhawatirkan akan dampak suhunya, tetapi justru dengan peningkatan radiasi yang ada di kawasan Jawa biasanya pada sore menjelang malam justru akan memunculkan potensi-potensi hujan yang cukup tinggi. Iya, nah yang perlu dipertanyakan adalah bukankah saat ini sedang memasuki musim penghujan di Indonesia? Lalu mengapa justru masih terjadi cuaca panas dengan suhu maksimum di beberapa daerah? Ya, kembali bahwa kita perlu ingat gerak semu matahari ketika masuk bulan Oktober ataupun November ya, ini posisinya baru melewati ekuator. Sehingga kondisi di selatan Indonesia ini relatif panas sebelum nanti di kawasan Australia menjadi kering ya, dan juga berpengaruh terhadap kondisi di Indonesia yang lebih
kering lagi. Nah, kondisi ini sebetulnya secara alami akan terjadi ya Mbak Vera ya, dan bukan sesuatu yang perlu kita khawatirkan berlebih ya, dan bukan juga mengindikasikan bahwa saat ini tidak dalam periode musim hujan. Nah, kombinasi kedua ataupun variasi ini yang justru akan kita monitor karena dengan tingginya radiasi yang terjadi pada pekan ini misalnya, ataupun dengan minimnya tutupan awan biasanya akan mengakibatkan suhu yang relatif dirasakan lebih hangat, meskipun dari catatan BMKG sendiri belum ada simpangan yang cukup ekstrim ya untuk suhu di wilayah Indonesia belakangan ini. Baik, lalu apa himbauan BMKG kepada masyarakat untuk menyikapi informasi gelombang panas dan antisipasi cuaca yang tidak menentu saat ini? Baik, yang jelas pertama bahwa gelombang panas tidak tepat ataupun hoax yang banyak beredar itu ya tidak perlu dikhawatirkan oleh masyarakat. Tetapi cuaca panas sendiri justru kita perlu mewaspadai akan heat stroke ya, ataupun kondisi yang biasanya badan yang kurang fit ya tidak dapat mengantisipasi kondisi udara yang relatif panas, meskipun dari catatan BMKG suhu ekstrim tidak ataupun belum terjadi ya di periode kali ini. Nah, ini yang perlu disadari bersama oleh masyarakat, di mana ketika cuacanya semakin panas dan merasakan gerah ya, nah ini biasanya risiko kesehatan juga akan semakin meningkat. Selain itu juga saat ini memang kondisi cuaca di Indonesia banyak dipengaruhi oleh kondisi regional ya Mbak ya, seperti siklon Fampo yang memberikan dampak kering justru ya di beberapa kawasan di Indonesia. Tetapi dalam artian periode yang kering ini nanti juga akan kembali disusul dengan periode yang cukup basah. Nah, dinamika seperti ini yang perlu kita hadapi, khususnya menghadapi periode musim hujan di akhir 2020 dan 2021 nanti Mbak. Baik, terima kasih Pak Agi Wandala, Kepala Subbidang Iklim dan Cuaca BMKG sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.